Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Permana dari kelompok 18. Di sini saya akan mentutorialkan cara untuk mengerjakan sebuah soal menggunakan software Excel, RStudio, dan POMQM. Di sini ada soal, penerbit buku pelajaran Cendekia Press mencetak buku di 3 percetakan besar, yaitu percetakan A, percetakan B, dan percetakan C, dengan kapasitas pengemasan masing-masing sebanyak 250 books, 180 books, dan 200 books. Buku-buku yang telah dicetak ini kemudian akan dikirimkan ke 4 sekolah besar, yaitu SMA 1, SMA 2, SMA 3, dan SMA 4, yang memiliki permintaan masing-masing sebanyak 150 books, 130 books, 170 books, dan 180 books. Di sini ada biaya pengiriman per books dalam rupiah dari percetakan A ke sekolah besar. Percetakan A ke SMA 1 itu 40 dan seterusnya. Terus berdasarkan informasi tersebut, tentukan alokasi pengiriman buku dari masing-masing percetakan ke sekolah-sekolah tersebut agar total biaya distribusi seminimal mungkin. Oke. Yang pertama kita lakukan itu kita memindahkan data terlebih dahulu dari tabel soal ke tabel Excel. Tahu. Tahu, Pak. Ya. Oh, di rumah. Itu yang putih kuning. Kuning, Pak. Oke, jika sudah, kita akan menaruh formula di kolom dan baris ini, itu sama dengan if, terus kita pilih yang ini, kapasitasnya, terus sama dengan, terus yang demand-nya, oke, terus koma, jika benar sama dengan, jika kapasitas benar sama dengan demand, kita tulis oke. Dan jika salah, kita tulis tambahkan dummy. Oke, kita oke. Oke, jika sudah memasukkan semua data dari tabel soal ke tabel Excel, di sini kan ada kolom dan baris yang kosong ya. Nah, di sini kita masukin formula if untuk mengecek apakah kapasitas itu sama dengan demand atau lebih dari atau kurang dari. Oke, langsung aja kita tulis if sum kapasitas sama dengan sum demand sama, terus jika benar sama dengan, kita tulis oke. Lalu jika tidak sama dengan atau lebih dari atau kurang dari, kita tambahkan dummy. Kita oke. Nah, di sini oke ya, karena kapasitas itu sama dengan demand-nya, jadi oke. Oke, selanjutnya di sini kita masukin formula juga di kapasitas tabel yang bawah sama demand yang bawah. Formulanya itu sum, terus kita pilih yang
baris percetakan A, kita enter. Lalu di sini kita tarik saja. Dan demand-nya juga sama. Kita tambahin yang SMA 1, enter. Sini kita tarik aja. Oke, selanjutnya di sini untuk biaya minimum kita masukin formula sum produk ya. Sum produk. Ini untuk array satunya kita pilih yang tabel yang di atasnya. Kita koma. Di sini yang array 2-nya itu yang tabel yang kosongnya. Kita enter. Oke, jika sudah kita ke data, lalu ke solver. Sini objektifnya kita pilih yang biaya minimum. Dan ini itunya kita ganti ke minimal. Oke, sini changing variabelnya itu kita pilih yang kosong ya. Nah, untuk constraints-nya kita pilih yang kapasitas atas sama dengan kapasitas bawah. Lalu demand atas sama dengan constraints atas, constraint bawah. Kita oke. Nah, jika sudah kita pilih solving method yang simplex, lalu kita solve. Nah, jika sudah langsung muncul ya biaya minimumnya itu 27.850 dan untuk unitnya ini percetakan A ke SMA 1 itu 180, percetakan A kelas SMA 2 130 dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke POM-QM. Oke, selanjutnya di sini untuk biaya minimumnya kita masukin formula sum produk ya. Dan kita pilih yang pertama array-nya itu yang tabel atas, koma. Terus kita pilih yang tabel bawah, lalu enter. Oke, habis itu kita ke data, lalu ke solver. Di sini set objektifnya kita pilih yang biaya minimum. Dan sini kita pilih yang min dan changing variabelnya kita pilih yang tabel kosong ini. Lalu di sini untuk constraint-nya kita pilih yang kapasitas sama dengan kapasitas, terus demand sama dengan demand. Oke, lanjut kita pilih metodenya itu yang simplex, lalu kita solve. Nah, di sini untuk biaya minimumnya itu 27.850 ya. Dan untuk hasilnya ini percetakan A ke SMA 1 120, percetakan A ke SMA 2 130, percetakan B ke SMA 3 170, percetakan C ke SMA 1 30, percetakan C ke SMA 4 170. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan menggunakan software POM-QM. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan software POM-QM. Di sini kita ke modul, lalu ke transportation. Nah, kita new. Di sini namanya bebas ya. Ini number source-nya itu tadi kan di soal number source-nya itu ada 3. Dan destination itu ada 4. Ini kita minimize, oke, terus kita oke. Nah, di sini starting methodnya kita pilih yang minimum cost method ya. Ini tabelnya masih default, kita salin dulu. Oke, jika sudah langsung saja kita solve ya. Nah, di sini udah muncul ya solution value-nya itu ada 27.850 dengan percetakan A ke SMA 1 120, 220, percetakan A ke SMA 2 130, percetakan B ke SMA 3 170, percetakan B ke SMA 4 10, percetakan C ke SMA 1 30, dan percetakan C ke SMA 4 170. Sama ya. Ada shipping listnya.
terus shipment with cost-nya. Oke, selanjutnya kita akan ke software RStudio. Oke, selanjutnya di sini kita akan menggunakan software RStudio. Yang pertama harus kita lakukan itu menginstal package LP Source-nya. Kita run. Lalu jika sudah terinstall, kita memuat package LP Source-nya dengan library LP Source. Lalu di sini kita akan membuat matriks atau tabel dari soalnya yang tadi SMA 1 40 50 55 50, SMA 2 45 50 60, SMA 3 50 45 55 dan SMA 4 55 40 45. Kita run. Oke, kita tampilin sama ya, sama Excel tadi. Selanjutnya kita masukkan supply dan demand-nya. Yang tadi itu 250, 180, dan 200, dan demand-nya 150, 130, 170, 180. Ini sama dengan ini untuk taruh di mana ya. Jadi bakal pas di sini. Kita run. Dan sini sekarang kita akan menghitung transportasi dengan metode minimum cost. Ini resultnya sama dengan LP transport cost direction sama dengan min karena kita mau nyari minimal. Terus row supply column demand. Kita run. Oke, habis itu kita tampilin hasilnya. Nah, untuk the objective functionnya is atau hasilnya itu 27.850 dan coba kita menampilkan nilai total biaya minimumnya sama ya. Oke, terus result solutionnya menampilkan matriks hasilnya. Nah, ini tabelnya sama ya, 120, 130, 170, 10, 30, 170. Terus kita akan menampilkan dengan labelnya yang jelas ya. Ini kan masih 123, 1234. Nah, di sini ada percetakan A itu 120, percetakan A ke SMA 2 130, percetakan B ke SMA 3 170, dan seterusnya sama kayak di POM-QM dan Excel ya. Oke, terima kasih. Sekian tutorialnya dari Raffi Permana kelompok 18. Saya pamit undur diri.